Akan menjelaskan tentang nutrisi, penyakit, dan kematian pada awal masa kanak-kanak. Yang pertama, nutrisi pada awal masa kanak-kanak anak-anak yang kegemukan. Anak-anak yang kegemukan atau kelebihan berat badan dapat menjadi masalah yang serius di masa awal kanak-kanak. Kategori anak-anak ke dalam obesitas, kegemukan, dan berisiko kegemukan ditentukan oleh indeks massa tubuh. Hanya anak-anak dan remaja pada persen ke-97 sebagai obesitas, pada persen ke-95 sebagai kegemukan, dan anak-anak yang berada pada persen ke-85 sebagai beresiko kegemukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nutrisi pada awal kanak-kanak dari keluarga sosial ekonomi rendah. Salah satu masalah nutrisi yang paling umum dihadapi kanak-kanak awal adalah masalah anemia yang disebabkan oleh keluarga mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, di mana kondisi ini mengakibatkan kelelahan kronis. Masalah ini disebabkan oleh kekurangan konsumsi daging dan sayuran hijau. Kebanyakan anak-anak kecil yang berasal dari keluarga dengan tingkat penghasilan rendah cenderung mengalami anemia yang terkait dengan kekurangan zat besi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit dan kematian pada awal masa kanak-kanak. Sifat anak-anak yang aktif dan dengan tidak menyadari adanya bahaya dalam berbagai situasi, seringkali menjadi mereka berisiko berbahaya dan terluka. Penyakit yang masih paling fatal bagi anak-anak kecil adalah cacat dari lahir, kanker, dan penyakit pembuluh darah jantung. Meskipun demikian, kecelakaan menjadi penyebab kematian terbesar pada awal kanak-kanak. Di samping itu juga terdapat kemungkinan yang disebabkan oleh kecelakaan lainnya, seperti tenggelam, jatuh, terluka bakar, dan keracunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang minat dan moral pada masa awal kanak-kanak. Minat pada masa awal kanak-kanak yang pertama itu minat kepada agama. Di sini pada awal masa kanak-kanak mereka itu tertarik dengan kajian-kajian yang dilakukan oleh orang tua dan keluarganya, seperti berdoa dan bersedekah. Mereka ingin tahu kenapa orang tua melakukan kajian-kajian tersebut. Jadi mereka bertanya-tanya kepada orang tua mengapa amalan-amalan tersebut harus dilakukan. Saya akan menjelaskan yang kedua, minat kepada diri sendiri. Minat kepada diri sendiri pada awal masa kanak-kanak yaitu terjadi pada awal tahun ketiga, di mana mereka sudah bisa bersosialisasi dan mereka mulai memperbaiki dirinya, seperti berpenampilan, berbicara, dan berperilaku. Baik, selanjutnya tentang minat terhadap tubuh manusia. Minat terhadap tubuh manusia pada awal masa kanak-kanak yaitu mereka selalu ingin tahu akan anggota tubuhnya, karena mereka ingin mengenal lebih jauh keberadaan bagaimana dalam tubuhnya, bagaimana bentuknya, apa fungsinya, apa letak perbedaan, dan apa penyebab terjadinya. Selanjutnya materi minat terhadap seks, yaitu di sini pada awal masa kanak-kanak mereka rasa ingin tahu terhadap keinginan akan terjadi proses terjadinya manusia seperti makhluk-makhluk lainnya. Jadi seperti itu. Mereka ingin tahu mengapa prosesnya kok seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang terakhir. Materi yang terakhir di sini ada hubungan pada awal masa kanak-kanak. Hubungan awal pada masa kanak-kanak yang pertama itu adalah
ada hubungan orang tua dengan anak. Perubahan sikap dan pola pikir anak akan berubah seiring dengan perubahan sikap orang tua. Yaitu di mana di sini dijelaskan jika seorang anak melakukan suatu kesalahan dan orang tua menegurnya dengan secara keras seperti menghukumnya dan lain sebagainya. Anak-anak tersebut akan mengecap orang tua itu kasar terhadap dirinya, dan itu akan menimbulkan jarak antara orang tua dengan anak. Tapi tidak sebaliknya, seperti jika anak itu melakukan kesalahan, mereka hanya diperingati dengan baik-baik, diberi hukuman dengan baik-baik, maka anak tersebut hubungan antara anak dengan orang tua akan sangat erat. Baik, selanjutnya materi yang paling terakhir, yaitu hubungan pada awal masa kanak-kanak dengan hubungan saudara sanak keluarganya. Ya, di mana di sini mereka berhubungan dengan sanak keluarganya, saudara, bukan saudara sekandung. Di mana di sini sering jarang bertemu. Mereka lebih akrab, bahkan lebih akrab daripada saudara kandungnya. Kenapa seperti itu? Karena mereka jarang bertemu. Dan kenapa tidak seakrab dengan saudara kandungnya? Dikarenakan mungkin berbeda pikiran dan mereka sangat jenuh sudah setiap hari bertemu dengan saudara kandungnya. Jadi mengapa kebanyakan pada awal masa kanak-kanak itu anak di masa awal-awalnya itu lebih akrab dengan saudara-saudara tidak sekandungnya atau saudara sepupunya, seperti itu. Sekian dari penjelasan materi saya mengenai perkembangan awal masa kanak-kanak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.